Halo Sohib Feng Shui semuanya. Kita udah sampai lagi nih di penghujung tahun macan air. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih peruntungan di tahun kelinci air 2574, nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari faktor bisnis sampai ke peruntungan 12 show. So, simak terus ulasannya. Nah, banyak sekali yang meramalkan bahwa di tahun 2023 itu suram, ya, resesi katanya. Nah, tapi tahu gak nih teman-teman, justru banyak sekali di tahun yang resesi, pebisnis itu memanfaatkan kejadian-kejadian anomali ini untuk memperbesar pundi-pundi hartanya. Nah, apa yang mereka lakukan kita tidak lakukan? Apa yang berbeda dari mereka? Nah, menurut saya kuncinya adalah persiapan yang matang dan lihai untuk melihat peluang. Berkaca pada fenomena di tahun macan air yang lalu, itu banyak sekali pebisnis, leader, ya, pemimpin yang punya kemampuan dan berani tampil. Tapi sifat yang berani itu kadang berlebihan. Banyak pemimpin yang blunder malah terlihat sok tahu, sok kuasa, dan otoriter. Nah, kalau di tahun kelinci ini, sifat seperti itu jauh berkurang. Ya, yang ada banyak sekali pengusaha mulai mengerem. Sifat yang seperti itu mulai tergantikan. Banyak sekali pengusaha mulai pasang kuping, ya, mendengar dan mencari nasihat dari banyak sumber. Sifat-sifat seperti curiga, waspada, marak, dan sering tampil di tahun kelinci air. Kewaspadaan itu penting. Tapi di tahun ini, kewaspadaan tidak disertai dengan disiplin, logika, dan semangat. Justru karakter seperti sering ngelamun, sering curiga, dan kadang suka kelewat sedih, kelewat seneng. Nah, ragu-ragu itu sering sekali bisa terjadi. Bahkan itu bisa mempengaruhi bisnis teman-teman. Ya, malah habis itu bisa aja merasa dicurangi dan sering muncul curiga terhadap rekan bisnis. Lalu bagaimana mengatasi ini semua? Ya, jadi saya mau bagikan beberapa tips untuk di tahun kelinci air. Ya, bagi pebisnis yang harus diutamakan di tahun ini adalah harus mengutamakan sifat kedisiplinan dan juga cermat dan tanggung jawab. Ya, jadi bukan hanya untuk si pemimpin, tapi semua jajaran rekan kerja. Yang kedua adalah sifat logika. Bagaimana cara berkomunikasi dengan logika yang baik tanpa mencampur adukan perasaan. Dan yang ketiga adalah men-setting target yang tidak muluk. Ya, target yang di-set itu harus jelas dan mudah dimengerti oleh rekan sesamanya. Sekarang bocoran nih untuk unsur bisnis yang ada di tahun kelinci air. Yang pertama ada di peringkat terbaik, itu ada di unsur kayu, disusul dengan unsur api. Ya, antara unsur kayu dan unsur api itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Lalu disusul dengan unsur tanah dan logam. Keduanya ini juga tidak terpaut jauh. Dan yang terakhir adalah unsur air yang turun cukup signifikan. Sekarang saya akan bacakan rangkuman yang sudah saya buat untuk ke-12 show di tahun kelinci air. Mulai dari yang terbaik dulu. Di urutan yang terbaik, di sini ada 4 show. Dimulai dengan show naga, show kambing, show macan, dan show babi. Untuk show macan dan show babi saya pengen garis bawahi. Kenapa seperti itu? Karena di tahun sebelumnya macan dan babi ada ketidakselarasan atau sama dengan ciong, ya. Jadi
Bagi mereka untuk memaksimalkan keberuntungan, maka mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Lanjut ya, ke peringkat kedua, itu ada show ular, show anjing, dan show kerbau. Di peringkat tiga, kita ada show monyet yang juga mengalami perbaikan yang cukup tinggi. Ya, karena sebelumnya ciong atau tidak selaras, masuk di tahun kelinci air, show monyet mengalami perbaikan. Lalu peringkat 4 ada show kuda, peringkat 5 ada show kelinci, dan disusul dengan peringkat 6 ada yang bershow tikus. Terakhir nih, yang paling mengalami pemerosotan ya, yang paling merasakan ketidakselarasan, yaitu di peringkat 7 ada show ayam. Demikian ulasan dan rangkuman saya untuk tahun kelinci air Imlek 2574. Nah, bagi teman-teman nih yang masih mau mempelajari lebih dalam lagi, di sini ada buku papa saya yang udah keluar. Itu judulnya Peruntungan Sepanjang Tahun Kelinci Air. Di sini ada bukunya, juga ada kalendernya untuk mempelajari keberuntungan sepanjang tahun. Ya, nanti saya akan taruh link deskripsinya di bawah ini. Ya, sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.